Halo Jum, piye kabare Jum? Baik-baik aja kan? Alhamdulillah. Nah masih sama gua si Ojan, tukang rusuh, tukang bikin HP error tapi gemar menabung Jum. Jangan bacot. Nah kalian penggemar audio mood apa enggak nih? Kayak Dolby Atmos atau mungkin Viper 4 Android. Terus pengen pasang dan pengen tahu fungsi-fungsi fiturnya tapi nggak ada videonya yang lengkap. Nah tenang Jum. Nah di sini gue ada Dolby Atmos Xperia dan gue bakalan tunjukin nih cara termudah memasang Dolby Atmos ini. Terus gue bakalan jelasin juga semua fitur-fiturnya ada di sound enhancer-nya. Nah kalian nonton video ini pasti langsung jadi pro Jum. Tapi ya jangan lupa Jum, disubrek dulu. Oke, jadi Dolby Atmos Xperia ini gue dapat dari Mang Louis. Ya thank you banget ya sama Mang Louis udah kirim file lengkapnya ya. Semoga aja dagangan tahunnya Mang Louis itu bisa laris, amin. Nah file yang harus kalian download itu cuma ada 3, yaitu modul Magis Audio Library, terus modul Magis Dolby Atmos-nya, dan yang terakhir mood suronnya. Nah buat mood suronnya ini opsional ya, maksudnya nggak wajib. Nah kalian kalau pengen pakai suron yang lebih OP dan suaranya pengen gahar, pengen ganggu RT, nah kalian bisa download juga. Nanti cara pasangnya juga gua tunjukin. Nah kata Bang Louis, mode Magis Dolby Atmos Xperia ini nggak mendukung Magis Manager ya, tapi hanya mendukung Magis Kitsune aja. Lah emang apa bedanya Mang? Kan sama-sama root. Ya mungkin emang beda template. Tapi ya perlu kita coba dulu, mode Magis Dolby ini memang nggak mendukung apa gimana. Nah kebetulan Bang Ojan ini penggemar Magis Manager ya, jadi jarang banget pakai root-root yang lain terkecuali Magis. Jadi cuma Magis aja di menu HP Bang Ojan ini. Oke, sekarang kita buka aplikasi Magis Manager-nya, terus kita coba pasang modul Magisnya atu per atu. Nah, untuk modul Magis pertama yang harus kita pasang adalah modul Magis Audio Library. Nah, modul Magis ini tujuannya jadi biar si Dolby Atmos itu bisa mendukung di semua sumber suara tanpa harus menghapus FX bawaan dari HP-nya ya. Nah, terus untuk modul Magis kedua yang harus kita pasang adalah modul Magis Dolby-nya. Nah, kalau misalkan mood suronnya itu kan bukan modul Magis ya, jadi sejenis file script. Cara pasangnya nanti aja di akhir. Oke, kedua mode Magis itu sudah kita pasang. Nah sekarang kita langsung aja banting HP-nya Jum. Kalau misalkan dibanting nggak koin, silahkan celupin ke kopi aja Jum. Nice, di sini HP-nya sudah sadar. Nanti bakalan ada 2 aplikasi baru, yaitu Dolby Atmos dan Sound Enhancer. Dan mari kita coba apakah mendukung Magis Manager apa enggak Jum. Dan ternyata memang realita Jum, Dolby Atmos-nya itu emang kepasang tapi nggak bisa diaktifin. Terus di bawahnya itu ada tulisan Dolby Atmos tidak aktif. Ini si Louis emang agak-agak sableng ya, telat ngasih taunya Jum. Jadi tugas kita sekarang ganti root Magis jadi root Kitsune. Lah gimana bang gantinya? Ribet apa enggak? Tenang Jum, gantinya gampang banget. Nah kalian tinggal download aja aplikasi Magis Kitsune, nanti linknya bakalan Bang Ojan tempel di kolom deskripsi. Nah terus kalau misalkan sudah kelar di download, nah kalian langsung pasang aja aplikasi Magis Kitsune-nya, terus dibuka. Nah kalau misalkan ada izin akses root, kalian izinin ya. Nanti di bagian menu utama Magis Kitsune itu sudah terdeteksi kalau HP kalian itu sudah di root. Jadi nggak perlu root ulang pakai aplikasi Magis Kitsune, itu ribet. Tapi kalau misalkan emang nggak terdeteksi ya kalian harus root ulang ya, seperti itu Jum. Nah sekarang kita coba pasang Dolby Atmos-nya lewat Magis Kitsune. Nah kalau misalkan kalian sudah nyoba pasang Dolby ini lewat Magis Manager, nah kalian hapusin dulu ya di Magis Manager-nya, terus banting HP-nya. Kalau misalnya udah nyala lagi HP-nya, nah kalian bisa pasang tuh modul Magis Dolby-nya lewat Magis Kitsune. Takutnya nanti bentrok kalau misalkan di Magis nggak dihapus dulu. Nah, ingat ya, urutan cara pasangnya, itu yang pertama, kalian pasang dulu modul Magis Audio Library. Terus kalau misalkan sudah kelar nih ya pasangnya, nah dilanjut pasang Dolby Atmos-nya. Jadi modul yang dipasang itu cuma ada 2 aja Jum. Oke, di sini udah kelar kan pasang Dolby-nya, sekarang kita banting lagi HP-nya Jum. Nah, pasang Dolby Atmos emang bakalan sering banting HP Jum, jadi ya agak maklum maksudnya. Ya seperti biasa di sini HP-nya sudah sadar dan langsung aja kita cek aplikasi Dolby Atmos-nya. Dan memang benar sih aplikasi Dolby ini harus dipasang lewat Magis Kitsune. Ya buktinya di sini bisa diaktifin dan dinonaktifin. Ya Bang Louis emang benar-benar tepat banget ngasih sarannya gini ya. Nah Dolby Atmos ini settingannya polosan banget ya, nggak kayak Viper 4 Android. Ayah ucing kawin.
Jadi cuma dikasih beberapa mode suara, mulai dari datar, movie, musik, dan custom. Kalau misalkan datar itu ya suaranya bener-bener nggak ada efek apa-apa ya datar aja gitu kayak perasaan si dia. Nah terus kalau movie dan musik, suaranya itu lebih mentah dibanding musik. Nah kalau misalnya musik itu suaranya udah matang dan udah ada sedikit modifikasi. Nah, sedangkan untuk yang custom, ini buat setting manual ya. Ya maksudnya kalian bisa bikin mode sendiri di profil custom ini, Jum. Lah terus settingan suaranya di mana, Mang Ojan? Nah, sekarang kita beralih ke sound enhancer-nya, Jum, atau aplikasi kedua. Nah, pastiin untuk di fitur Dolby Atmos itu kalian sudah pilih profil yang sesuai ya. Kalau misalkan kalian pakai profil musik, maka rubah di bagian fitur ini jadi musik. Nah, kalau misalkan pakai profil video, ya rubah fitur ini jadi video. Nah, fitur pertama itu merubah suara low res jadi high res. Misalkan nih, kalian punya file musik, terus ukurannya itu kecil dan suaranya sember, udah kayak doi minta jajan. Nah, kalian aktifin fitur ini, nah musik yang suaranya sember dan jelek tadi itu bakalan jadi bagus tanpa ngerubah file musiknya. Nah, jadi fitur ini otomatis, Jum. Tapi fitur ini cuma mendukung buat headset yang ada kabelnya, bukan headset wireless ataupun headset yang tipenya Bluetooth. Nah kalau misalkan kalian aktifin fitur ini, maka ketiga fitur di bawahnya itu bakalan nonaktif. Nah fitur yang pertama ini cocok banget buat user yang nggak mau ribet setting, pengen langsung tampol dan berangkat. Nah terus fitur yang kedua ini buat peningkatan suara. Nah untuk fiturnya itu ada equalizer kayak rock, pop, jazz, bass, dan masih banyak lagi. Terus ada surround sound-nya kayak suara pakai headphone, terus suara di depan TV, suara kayak di konser, di kamar mandi, bahkan di alam bawah sadar, Jun. Nah kalau misalnya fitur yang ketiga ini buat matiin suara yang bolak-balik ya, kayak suara dari kanan terus pindah ke kiri yang kayak gitulah. Jadi kalau misalkan ini dinyalain, suaranya itu nanti ada di tengah. Nah, kalau misalkan ketiga fitur di bawahnya ini cuma pengaruh ke speaker internal atau speaker HP-nya. Nah, baris pertama itu biar suaranya bagus, terus baris yang kedua itu biar suaranya nyaring dan nggak bikin sakit di telinga, Jom. Terus baris yang ketiga itu biar suara yang dihasilkan itu lebih realistis atau suaranya mentah kayak suara video bukan suara musik. Nah, pengaturan yang ada di atas jadi itu buat headset dan yang di bawah itu buat speaker. Nah terus untuk fitur dynamic normalizer ini fungsinya biar suara musik dan suara video itu bisa seimbang kerasnya. Jadi nggak keras di musik, nggak keras di video, jadi balance. Nah fitur ini cocok banget buat lagu, tapi nggak cocok buat nonton video. Kalau misalnya nonton video kan lebih enaknya musik yang keras ya, jadi bledak-bleduk gitu, Jom. Nah untuk pengaturan di bawahnya optimasi otomatis. Jadi fitur ini buat ngedeteksi jenis headphone yang kalian pakai, Jom. Apakah headphone mahal dan bermerek atau headphone gocengan? Nah kalau misalkan headphone mahal ya bagusnya sih dinyalain. Jadi biar suara itu setara dengan harga, Jum. Terus di bawahnya itu ada noise cancelling. Nah itu maksudnya mengurangi kebisingan atau berisik. Kalau misalkan nih untuk pengaturannya bisa milih tipe headphone yang dipakai. Nah, tipenya itu Walkman atau tipe Sony. Kalian bisa pilih tipe Sony. Terus untuk lokasinya itu bisa kalian pilih di bus atau mungkin di kereta, di pesawat kah, di kantor kah, atau lagi di rumah janda. Di rumah janda paling berisik, Jum. Jadi mendingan diaktifin. Nah paling bawahnya itu sensitivitas mic. Ya pilihannya itu ada 4. Kalian bisa pilih sesuai selera. Ya intinya sih makin tinggi makin sensitif. Nah, misalkan nih kalian ngomong nah suaranya itu bakalan kedengeran sampai ke alam barzah, Jum. Jadi sensitif banget. Nah sekarang kita pasang mode surround-nya yang kita bahas di awal tadi ya. Nah file ini kan bentuknya zip ya. Nah pertama-tama kalian harus ekstrak dulu filenya, Jom. Nah kalau bisa sudah diekstrak, selanjutnya copy paste aja isinya. Nah terus kalian geser aja ke directory root. Nah selanjutnya buka folder data, terus buka folder ADB, buka folder modul, buka folder sound enhancer, buka lagi folder sistem, buka folder vendor, dan yang terakhir buka folder etc. Nah disinilah kalian kopikan filenya. Kalau misalnya sudah berhasil di copy, selanjutnya banting lagi HP-nya, Jum. Nah jadi kayak gitu cara pasang surround mode-nya. Jadi cukup diekstrak dan di copy aja isinya ke folder sound enhancer tadi. Nah selanjutnya ya tinggal kalian setting-setting aja sesuai selera kalian, Jum. Oke?